kepada para pendukung-pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ini ada seseorang yang sudah cukup berumur, mengaku seorang Habib di Saudi Arabia atau Arab Saudi, dan mengaku menjadi pendukung Anies Baswedan, bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dalam video pendeknya itu, sang Habib meminta kepada para pendukung Anies untuk siap tempur karena akan menjadi pahlawan yang masuk surga. Sebaliknya, mereka yang tidak membantu dan mendukung Anies akan terkutuk dan masuk neraka. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya berikut ini. Sayang apabila kita lewatkan begitu saja. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung-pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Anies Baswedan is the best. Kalian harus mengerti. Para elit-elit politik, beralihlah kalian untuk mendukung Anies Baswedan. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini pesan dari Habib. Habib yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Selamat berjuang para aktivis-aktivis yang ada di Indonesia Raya. Berjuang, berjuang, berjuang. Anies Baswedan is the best. Ya, jujur saja saya ketika menyimak videonya ini tertawa terpingkal-pingkal. Dia mengaku sebagai seorang Habib yang kini berada di Saudi Arabia, tetapi logat dan aksennya itu kok medok banget dengan bahasa Indonesia dan sama sekali tidak ada bau-bau Arabnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini memang dia betul-betul pendukung Anies, tetapi mengejawantah atau menyamar menjadi seorang Habib yang berada di Arab Saudi sebagai pendukung Anies yang benar-benar militan, sehingga mereka yang tidak mendukung Anies akan menjadi pecundang yang akan masuk neraka, sedangkan yang mendukung dan membantu Anies akan masuk surga. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, bisa jadi ini memang sebuah parodi yang tujuannya adalah untuk mengingatkan Pilkada DKI 2017 yang dinilai syarat dengan politik identitas. Jadi harganya cukup mahal memang yang kita tebus. Harga demokrasi yang harus mengorbankan nilai-nilai kerukunan dan persatuan bangsa kita, sehingga sampai saat ini masih ada istilah
antara kadrun, kemudian juga Buser RP, antara kadrun dan Buser RP yang sampai sekarang itu merupakan salah satu imbas perpecahan yang muncul akibat praktek politik identitas yang sangat kuat terjadi, aromanya masih menyengat hingga sekarang. Jadi ini untuk memberikan sebuah pendidikan politik kepada kita semua, betapa mahal harganya ketika demokrasi ini digadekan melalui praktek politik identitas. Jadi mereka yang tidak mendukung si A yang dianggap sebagai paling Islam, maka ya saya kira ini merupakan salah satu sebuah contoh militannya seorang pendukung bakal capres 2024, sehingga sampai-sampai harus melakukan proses penyamaran seperti itu. Dan saya sendiri tidak yakin kalau dia benar-benar Habib dari Arab Saudi. Kalau toh itu memang benar, apa hubungannya dengan kontestasi demokrasi di Indonesia? Kontestasi Pilpres 2024 termasuk pemilu untuk memilih DPR, DPRD daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 itu murni merupakan hajat orang Indonesia, hajat bangsa kita. Tidak ada perwakilan orang atau relawan dari Arab Saudi karena memang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini hanya ingin memberikan sebuah gambaran betapa berbahayanya praktek politik identitas seperti yang pernah terjadi di Pilkada DKI. Mereka yang memilih si A yang sangat Islami tentu akan dianggap sebagai pahlawan yang mendapatkan ganjaran surga, sedangkan mereka yang tidak memilih maka akan mendapatkan siksa neraka. Ini sebuah praktek politik identitas yang nyata, dan bagi masyarakat yang memang mungkin belum pernah merasakan situasi yang terjadi di Pilkada DKI akan menganggap bahwa itu seperti sebuah fatwa, ya. Seperti sebuah fatwa yang diamini kebenarannya. Padahal kita tahu bahwa memang sama sekali kontestasi politik itu tidak ada hubungannya dengan soal surga dan neraka. Karena ini merupakan persoalan duniawi, persoalan demokrasi yang berlangsung selama 5 tahun sekali, sehingga harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Apapun pilihan politiknya, siapapun calon presiden yang bakal dipilih, siapa yang menjadi jagoannya, tentu saja itu hak pribadi masing-masing. Kita tidak perlu mempermasalahkannya. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar terjadi di negeri ini, apalagi ini merupakan siklus 5 tahunan. Apa harus setiap kali pesta demokrasi 5 tahunan ini harus selalu ditebus dengan perpecahan sosial, segregasi sosial yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Tentu saja tidak. Sekian kali kita melaksanakan pesta demokrasi, tentu saja kita sudah syarat dengan pengalaman, dan contoh yang ada video ini adalah merupakan salah satu contoh praktek politik identitas yang nyata yang harus benar-benar kita hindari. Sekali lagi, pilihan politik apapun yang kita lakukan, siapapun bakal calon presiden yang dipilih tentu saja harus kita hargai, kita hormati. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita berseteru, apalagi sampai terjadi permusuhan antar sesama. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.